Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita bersama, pimpinan kita, Majelis Taklim Hormat Kelurahan, Ibu Haji Fatimah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu bisa memimpin kegiatan-kegiatan pengajian baik di kelurahan maupun tingkat kecamatan, kota dan lain. Serta juga dengan jajarannya Format Kelurahan Sumber Pacing yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama Ustaz Ai. Semoga beliau juga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memimpin kita semua baik di pengajian ini maupun majelis-majelis taklim yang ada di Kelurahan Sumber Pacing. Juga ibu-ibu baik Bu RT, Ibu RW, Ibu Kader, ibu-ibu ketua majelis taklim Kelurahan Sumber Pacing, juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman dan Islam sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan rutin kita, kegiatan bulanan yaitu pengajian format Kelurahan Sumber Pacing. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya mau minta maaf ini Bu, mungkin beberapa minggu atau bulan ke belakang ya, saya nggak bisa membersamai ibu di sini semua karena memang satu dan lain hal kegiatan yang nggak bisa kita tinggalkan. Tapi alhamdulillah ini saya pantau dari grup-grup kelurahan, ini ibu-ibunya meningkat tiap bulannya ini. Mungkin karena niat ibu-ibu juga ya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena niat ibu-ibu semua untuk mencari ilmu di majelis taklim ini. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang memang masih eksis menjalankan kegiatan-kegiatan ini, baik tingkat kelurahan maupun tiap kegiatan juga kita mengutus di tingkat kecamatan dan tingkat kota. Mudah-mudahan duduknya ibu-ibu semua di sini di majelis taklim ini menjadi pahala ladang amal buat kita semua. Yang selanjutnya tadi disampaikan juga sama Bu Haji bahwasanya begitu banyak kegiatan-kegiatan yang kita lalui. Mulai dari kemarin kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kemerdekaan. Mungkin ini ada Bu RT, Bu RW, Ibu Kader yang menginisiasi kegiatan-kegiatan baik dari mulai upacara penaikan bendera di lingkungannya masing-masing, lomba-lomba bagi ibu-ibu dan anak-anaknya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu kader, ibu-ibu RT, RW yang telah melaksanakan dan mengajak masyarakatnya untuk tetap menjaga nasionalisnya. Dari usia dini sampai dengan lanjut usia, bahwasanya rasa nasionalis ini harus kita tanamkan. Paling rendah level kecil yaitu di lingkungan kita dengan menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan di lingkungan kita sehingga masing-masing dari pribadi kita memiliki rasa kepedulian terhadap kita sendiri, sesama dan lain-lain. Agar bisa terciptanya lingkungan yang memang kondusif, aman dan nyaman. Rasanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأمن وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأقرب عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، تعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن الظهر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya siraman rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Aini Mustafa. Pada Bapak Ustaz Aini Mustafa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu li sunnati rasulillah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, jamaah majelis taklim hormat kelurahan yang saya hormati dan Allah muliakan, khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan Pak Lurah Sumurbaji. Kita doakan mudah-mudahan beliau tambah-tambah barokah, tambah-tambah jauh lebih banyak lagi memberikan manfaat, khususnya untuk masyarakat Sumurbaji. Juga tak lupa yang saya hormati guru kita semua, Al-Mukarramah Ibu Haja Fatimah, juga Ibu Haja Cici. Juga tak lupa yang saya hormati orang tua kita semua, Pak Haji Eda, juga Ibu Ustazah Mumun, juga Ibu Haja Setiadi. Di sana ada orang tua saya juga, Ibu Haja Hasna, Ibu Ustazah Ior. Semuanya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim wa takrim saya. Harapan mudah-mudahan semuanya didasari dengan keikhlasan, niat yang mulia sejak ta'lim, sejak thalabul ilmi, maka mudah-mudahan langkah demi langkah kita dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hakikat Allah kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kemarin kita bisa merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia kita, negara yang kita cintai. Mudah-mudahan menjadi negara yang bawadatun, faibatun, warahun, ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beriring salam tentunya tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam, mustika alam, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, segenap para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wasallam. Atau pada senyum kalau lagi disuntik coba lu asup YouTube ya, asup YouTube sareri coba cik katingali atau hundu
Saudara burut ketemu nanti. Oh tadi main hadroh. Biar apa ketemu nanti. Allah karim. Itu Bu Sadah Nani seri dia tadi. Allah karim. Kan senyum itu ibadah. Kebanyakan senyum. Kadang. Allah karim. Alhamdulillah. Ini semuanya temanya merdeka, kelihatan dari bajunya ya, merah putih, luar biasa. Indonesia tidak laku, setuju? Harga mati berarti ya, itu bisa ditawar. Pokoknya nama begitu nawar kangkung kita pulang, terus merdeka. Itu kadang-kadang ibu-ibu kampung terus harga 2.000 ditawar dengan baik. Aduh ditawar, biar kita tukang dagang, tukang sayur, ribu lain disukan mau ada kaki. Aduh ditawar di kopi sampai kakope, 500 perak. Merdeka berarti harus membangun. Ayo. Ulang ini. Hafalkan lagu eta pada tahun tahun sabaraha? 80. Berarti nu hafal geus karolot kabeh. Termasuk urang. Karolot hafal eta mah. Merdeka berarti harus membangun, bukan untuk pribadi atau golongan, adil untuk semua, makmur untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Merdeka bukanlah Tanpa hukum. terus merdeka berarti bersatu, kita syukuri. Sakit itu sama bola baju. Ini gangguan diberesin oleh Pak Lurah, banyak ya Pak Lurah. Yuk Pak Lurah. Allah. Udah nama ayah nyanyi Indonesia Raya, udah nama apa waktu dia. Jelas kan kan? Oh, alhamdulillah luar biasa. Pokoknya aku udah yang tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi menyampaikan ini. Alhamdulillah, kata orang tua kita dulu itu kan kita itu dijajah sampai 350 tahun. Terbayang sama kita, makanya ini dalam perayaan syukuran kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia itu harus ada 3. Yang pertama tafakur, yang kedua tadabbur, yang ketiga tasyakur. Ini harus ada. Makanya tafakur, tadabbur, tasyakur kita itu harus ada. Kita bisa bayangkan hadirin kaum muslimin betapa susah dan sulitnya orang tua kita, para pahlawan kita mau keluar aja takut tidur, takut ditembak, bener gak? Ini kan sesekali kita juga suka dihadapkan dengan media sosial, ada di antaranya berita-berita dari Palestina, anak kecil, orang tua, masya Allah, tabarakallah, bercucuran darahnya. Orang tua kita juga dulu, masya Allah, hadirin kaum muslimin, pasti seperti itu. Banyak yatim, banyak janda pastinya. Saya menyelamatkan janda. Aduh iya pastilah. Masya Allah hadirin kaum muslimin, kita harus bisa berpikir ke situ. Tafakur, tadabbur, tasyakur. Ini kita alhamdulillah. Kita keluar bebas, kita keluar enak. Ibu mau ke pasar, mau ke mall, mau kemana ke? Bebas
kita, tidak ada ancaman buat kita, berarti kita harus benar-benar bersyukur. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana, ini merdeka negara kita itu. Nah makanya kan 17 itu tidak lepas, masih ada hubungannya. Allah pun ikut serta memerdekakan Republik Indonesia. 17 kan sama dengan 17 rakaat, benar. Makanya yang bisa memerdekakan itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah kasih keberkahan, Allah merdekakan Republik Indonesia ini. Alhamdulillah. Kan jelas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau saja seandainya suatu bangsa, suatu negara, suatu kampung beriman, ini catatannya harus ada iman. Beriman kepada Allah, yakin apapun yang terjadi di dunia ini hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak semuanya hadir di tempat yang mulia ini bukan kebetulan, tapi ini sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz bahwa hari ini, bulan ini akan duduk di Kelurahan Sumber Paci. Ini sudah ada catatannya, makanya tidak ada kebetulan. Tidak ada hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semuanya ada catatannya. Nah kemudian beriman, wattaqau dan bertakwa, melaksanakan perintahan-perintahan Allah, menjauhi larangan-larangannya. Maka jawabannya la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan membukakan keberkahan untuk suatu bangsa, suatu kaum yang beriman dan bertakwa dari langit dan dari bumi. Nah makanya hadirin kaum muslimin, kalau kita melihat sejarah para pahlawan orang tua kita dulu, gak pernah yang namanya lepas dari wudhu ada. Kemudian berjamaah di hutan belantara masih bisa dijalankan. Nah kita bebas enak, boro-boro mau berjamaah, suami ibu banyakannya di rumah sholat. Benar gak? Padahal sudah enak. Kenapa kalau suami sholatnya di rumah, kasih mukena dia, kasih mukena aja. Allah karim. Kemudian pengajian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin dulu susah dan sulit untuk berangkat. Susah hadirin kaum muslimin. Sekarang pengajian bejibun di mana-mana ada, tapi ada yang susah dan sulit aja untuk melangkahkan kaki ke tempat pengajian. Benar ya? Nah, makanya kalau saja seandainya di Sumber Paci sadar akan itu, ini aula kelurahan ini penuh pasti. Gak bakalan muat pasti kita adanya di lapangan. Tapi jangan salah, alhamdulillah hadirin kaum muslimin, ini yang hadir bukan cuma kita, malaikat pun hadir. Karena diantarkan orang yang mempunyai niat thalabul ilmi, taklim itu diantarkan sama malaikat. Bahkan malaikat pun hadir. Kemudian bahkan malaikat kepada orang-orang yang bisa hadir ke tempat pengajian, mereka baca istighfar untuk mohon ampun kepada Allah bagi orang yang ikut pengajian. Alhamdulillah. Kembali kepada yang tadi, untuk mempertahankan kita sendiri. Makanya kata baginda Nabi, untuk mempertahankan kesuksesan, kemerdekaan, kebahagiaan itu ada 4 hal. Ada berapa? Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ilmu baik urusan dunia maupun urusan akhirat, selawat orang kalau punya ilmu. Enak kalau punya ilmu itu hadirin kaum muslimin. Sesekali saya mimpin tahlil atau yasinan, atau enak kalau alhamdulillah. Beda, besok aja lupa. Yang lain rokoknya sebungkus, apa yang lain rokoknya itu di gelas. Giliran saya sebungkus 2 bungkus. Enak apa enggak? Urusan dunia hadirin kaum muslimin.
Makanya harap mudah-mudahan semuanya bisa ngaji bersama, taklim bersama, anak-anak soleh-solehah semuanya mau ngaji, karena dengan ilmu insya Allah hidup kita akan bahagia dunia lebih-lebih di akhirat. Biilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Oke kan, hiji jeung hiji sabaraha hiji? Dua. Kalau bisa ngaji bakal bisa ngadong. Dua jeung dua opat. Kalau bisa ngadong apa sih bakal menang berkat? Opat jeung opat delapan. Kalau geus menang berkat pasti bakal barakakan. Delapan jeung delapan sabaraha hiji? 16. Lamun geus barakakan pasti bakal awet beas. 16 jeung 16 hiji tilu dua, lamun awet beas bakal bisa merah mitoha. Tilu dua jeung tilu dua hiji 64, lamun kurang sok merah beas ka mitoha maka bakal diizinan kawin opat. Eta bagian yang palurah ya. Allah karim. Ilmu ulama, dengan ilmunya para ulama. Makanya hadirin kaum muslimin, baginda Nabi menyampaikan, kata baginda Nabi, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman bakal terjadi di umatku jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih, kan begitu. Kemudian fayaftaniyahumullahu bisalasi balyatin, Allah akan turunkan 3 perkara. Kalau orangnya sudah jauh dari ulama, jauh dari ahli fikihnya, maka Allah akan berikan 3 musibah. Yang pertama akan diangkat barokah kasabnya. Harta mah banyak, uang mah banyak, tapi tidak barokah. Apa barokah itu? Ziyadatun fil khair, tambah-tambah dalam kebaikan. Yang keduanya akan dikasih pemimpin yang zalim. Kemudian hadirin kaum muslimin, yang ketiganya meninggalnya tanpa membawa iman Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Ya alhamdulillah, di Sumur Pati saya dengar banyak pengajian di mana-mana. Nah itu adalah sesuatu hal yang begitu luar biasa dan akan menghandle, menghalangi, bahkan jadi tameng buat kita selamatnya dunia lebih-lebih di akhirat. Karena kenapa? Ada 1 orang saja yang berbuat maksiat di Sumur Pati ini, maka Allah akan turunkan azabnya, Allah akan turunkan laknatnya. Tapi bisa terhalang dengan ibu-ibu yang suka ngaji, bapak-bapak yang sungai ngaji, orang tua yang masih mau bangun tengah malam kemudian istighfar. Alhamdulillah. Nah itu kan bisa nyelamatin. Ini jangan salah kita seperti ini. Ini imbasnya luar biasa, akibatnya luar biasa. Hadirin kaum muslimin, bisa menghalangi siksa, bisa menghalangi azab, bisa menghalangi laknat Allah. Tapi yaitu tadi, ketika kita sudah dapat ilmu, intinya diamalkan. Kadang-kadang kita dapat ilmu dari sana sini diamalin kagak. Ngejelasin tentang duha, tahu semuanya juga pahalanya hebat. Giliran pas begitu di waktu duha, apa biasa aja kagak sholat duha. Berarti yang penting amalin. Kita terangin masalah tahajud, pada tahu pahala tahajud itu enak. Pahala tahajud itu luar biasa, bisa diangkat derajat kita. Pas begitu malam molor keneh banget. Bangun kencing doang. Bujuruk bangun, pergi ke mana? Kamar mandi. Pas begitu di kamar mandi ngapain? Hah? Ngapain di kamar mandi? Kalau saya mah copotin dulu celananya. Masa mau di celana? Atau yang rapi? Jongkok beres kemana? Bukannya ambil air wudhu malah molor lagi. Bagus apa enggak? Bagus, daripada kencing di kasur. Alhamdulillah, aku juga daripada kencing di kasur, di kamar mandi masih bagus. Ada yang lebih bagus lagi,
hamparkan sejadah, ambil air wudhu, kita karakes ke Allah, ngadehes ke Allah, minta munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih hebat. Ilmu ulama dengan ilmunya para ulama. Satu itu. Yang kedua, untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu biadil umaroh, dengan adilnya para pemimpin. Berharap mudah-mudahan siapapun pemimpin kita, khususnya di kelurahan kita di Palura, mudah-mudahan Allah kasih amanah, dikuatkan lahir batinnya, bisa jauh lebih manfaat lagi untuk kita masyarakat Sumur Paji. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena memang di situ hadirin kaum muslimin, bisa jayanya, bisa hebatnya suatu bangsa, suatu kaum itu tergantung pemimpinnya. Pemimpin, nah, makanya entah itu di majelis taklim, entah itu di mushola, DKM, entah itu di organisasi apapun hadirin kaum muslimin, itu kan yang dipentingkan pemimpinnya harus adil dan bijaksana. Dan di situ bisa rontoknya, bisa jatuhnya suatu bangsa, organisasi apa saja hadirin kaum muslimin, tergantung pemimpinnya. Hatta sampai masalah pengajian pun pemimpinnya harus adil dan bijaksana. Berharap mudah-mudahan semuanya pada bisa pegang amanah. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bicara benar, tidak ada orang yang benar. Karena kenapa? Kesalahan itu ibarat seperti duri atau beling sudah dihamparkan, gigit aja tetap aja kita kena. Dan begitu kesalahan itu. Dosa itu datangnya maksa kepada kita. Makanya di situ ulama orang tua kita memerintahkan kepada kita selalulah istighfar, baca sholat, bertasbih. Karena kenapa? Kita tidak akan lepas daripada yang namanya kesalahan atau dosa. Pasti aja. Apalagi hadirin kaum muslimin di media sosial. Apa yang mendorong saya? Teman saya bilang, teman saya, ini yang lagi begini aja nih, baju merah samaan sama ibu-ibu. Saya didorong sama teman saya. Ayo angkat ke media sosial. Kan begitu. Karena kenapa hadirin kaum muslimin, pas begitu kita tulis bujur, keluar bujur. Benar gak? Keluar bujur, gampang hadirin kaum muslimin. Makanya saya semangat, dukung. Saya minta dukungan dari ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Karena kenapa hadirin kaum muslimin, itu kan kembali lagi kepada diri kita, kata Pak Lurah juga. Kembali lagi kepada diri kita. Terkadang hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang menggerakkan tangan itu bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Kalau setan pasti nyari-nyari yang aneh-aneh. Apalagi tengah malam, wifi ada, HP bagus, tetangga saudara yang di rumah sudah pada tidur, udah anteng begini. Dikirain mukanya bercahaya, ternyata cahaya HP kebuka. Allah karim hadirin kaum muslimin rahimakumullah, gampang sekarang itu. Tadi judi disampaikan sama Pak Lurah, sudah semarak di mana-mana hadirin kaum muslimin. Bahkan diantaranya saya kemarin pernah ngobrol sama pegawai Jepang. Ngobrol, ini kasus perceraian itu di Tangerang sampai 2.800 lebih. Itu akibatnya apa? Judi, nggak pakai tet, main tet aja, judi online, masya Allah. Kalau begini kan hadirin kaum muslimin, ibu sudah klik, kan banyak pilihan itu. Makanya hati-hati di zaman sekarang itu hadirin kaum muslimin. Makanya kalau kita bicara orang benar itu bukan berarti tidak berbuat kesalahan, bukan. Selama setan masih hidup, kesalahan masih ada. Benar gak? Mau di siapa aja, saya pribadi masih suka berbuat kesalahan. Karena kalau kita bicara benar itu bukan berarti orang yang tidak berbuat kesalahan. Sudah paten al-insan mahlul khata wa nisyan, sudah paten itu hadirin kaum muslimin.
Manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Hadirin kaum muslimin, lupa. Sudah paten itu hadirin kaum muslimin. Tapi orang benar itu adalah orang yang belajar dari kesalahan. Itu orang benar. Udah tahu salah, udah jangan dilakuin. Udah tahu tidak benar, udah jangan diikuti. Begitu, itu orang benar namanya. Kalau lepas dari salah, lepas dari dosa, mana ada orang hadirin kaum muslimin. Kita yaitu tadi kesalahan itu ibarat seperti sudah dihafalkannya, tulis sudah dihafalkannya, beli dikit aja tetap aja kena. Makanya banyak ini sih. Astagfirullah yang setiap harinya selalu menyediakan makanan buat keluarganya, suaminya, anaknya. Kadang-kadang kan suka diem aja, kadang-kadang gak direspon juga sama suaminya, sampai-sampai mengatakan keluar dari lagunya ada perasaan ku berbakti untukmu, makan minum ku siapkan selalu. Makanya saya sudah oh itu capek ada tadi. Allah enggak buat hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Daripada begitu mendingan kadang-kadang istighfarnya diganti. Astagfirullah loba biadil umarah, dengan adilnya para pemimpin. Satu tadi apa? Satu apa? Ilminya doang pada tahunnya. Bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para. Mudah-mudahan semuanya dapat ilmu. Amin. Ilmu itu akan menjadi hiasan buat kita. Allah tekankan dalam Al-Quran, beda hadirin kaum muslimin orang yang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, beda. Nah makanya kita itu kan harus bisa merubah apa yang ada di dalam diri kita. Karena kenapa hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masalah itu bukan harus kita takuti, tapi harus dihadapi. Kehidupan itu kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan bimsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya pun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras. Makanya Al-Quran membimbing kita. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahu a'lam bimuradi wa haqiqati. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa, keadaan suatu negara, keadaan suatu kampung kalau mereka tidak bisa merubah apa yang ada di dalam diri mereka. Apa yang ada di dalam diri itu? Rule of thinking, state of mind, cara kita untuk berpikir, cara kita untuk memandang kehidupan, cara kita untuk menyelesaikan masalah. Makanya Roma hadirin kaum muslimin biasanya suka judi, biasanya suka kumpul-kumpul ngerumpi segala rupa. Roma hadirin kaum muslimin, karena
Bisa merubahnya kita itu kita sendiri. Hadirin kaum muslimin, semakin istiqomah lagi dalam ibadah, semakin meningkat lagi dalam thalabul ilmi, tapi tetap tahu ibu-ibu harus ada izin dari suami. Insya Allah. Jangankan ngaji, puasa, Senin, Kamis harus izin dulu sama suami. Kalau kata suaminya nggak boleh, jangan puasa. Bahkan istri yang solehah itu, ibu bapak semuanya istri yang solehah, nawarin sama suaminya. Nawarin. Aa, manggilnya Aa apa papa? Ayam Beb. Aa, mau susu Indobelek apa mau susu yang bisa pulang-pulang? Itu dulu. Itu istri yang solehah, luar biasa. Jadi kaum muslimin harus nawarin. Ini kadang-kadang mah. Mah. Allah karim. Istrinya kagak ngerti-ngerti piring, berdoa aja. Allah karim, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan kalau ada seorang istri yang nolak kepada suaminya, maka selama dia tidur duluan dalam keadaan suami gak rela, gak ridho karena mau gak dilayanin, dosa, malaikat melaknatnya sampai dia bangun. Kalau istri udah nawarin suami nolak, dosa enggak? Kalau suami, saya cari-cari hadisnya kalau ada keterangannya. Bukannya curang, memang begitu keterangannya. Artinya di situ dalam keluarga itu harus ada kerjasama, sama-sama bekerja, harus saling pengertian. Kan begitu. Nah makanya nih, mumpung ada ibu-ibu semuanya, biarin aja ya Pak Lurah, laki-laki kamu. Jangan bilang-bilang ya. Kewajiban ngepel itu suami. Kewajiban cuci piring itu suami. Setuju kan? Kewajiban masak segala rupa suami. Suami pokoknya. Semua kewajiban rumah itu segala rupa suami, maka suami. Oke, jangan bilang-bilang, mumpung ibu-ibu ya, mumpung ibu. Sudah, Pak Lurah biarin aja. Pokoknya semuanya juga kewajibannya suami. Ngepel, cuci piring, bersih segala rupa suami semuanya juga. Kewajiban istri apa? Cuma dua doang. Satu, taat kepada Allah. Dua, nurut sama suami. Kata suami nyuci ya nyuci lah. Aduh gimana? Coba, kan surganya istri itu kan di suami. Di situ maka wanita harus taat kepada suami. Tapi suami yang mana? Suami yang mana? Ya tentunya suami yang soleh, suami yang bisa mengarahkan ke jalan Allah. Perintahan suami boleh kita ikuti selama perintahannya itu tidak keluar dari jalur Islam. Kalau misalnya perintahannya itu, mah ini makan kagak ada apa-apa, ada telur tetangga paling deh. Gak boleh itu mah. Terus kalau misalnya ada suami, mah ngaji mah, itu hebat. Mah tutup aurat mah ya. Oh luar biasa. Hadirin kaum muslimin. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi istri yang solehah. Solehah itu kan istri, I-nya indah, S-nya setia, T-nya terampil, R-nya rajin, I-nya ibadah. Indah, setia, terampil, rajin, ibadah. Itu suami apa istri yang solehah. Mudah-mudahan semua menjadi istri yang solehah. Itu kadang-kadang itu mana suami mana nih?
Saya jadi naik ini. Mana babnya? Emang lu cowoknya cowok lurah sih. Namanya di bawah ada. Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahkan diantaranya kalau ada seorang istri nyuci bajunya suami, istri nyuci bajunya suami, maka 1000 kebaikan Allah catat, 1000 kesalahan Allah hapus, 1000 derajat Allah angkat yang mau cuci bajunya suami. Mesin cuci yang punya pahala. Laundry yang punya laundry punya pahala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu luar biasa di situ. Makanya kan tugasnya istri itu dapur, kasur, sumur, kan udah ya. Dapur, sumur, kasur udah. Terus ngadangkap di kamar, di bedak, dengan hai ditembak gitu aja. Allah, jadi kembali lagi di ilmil ulama dengan ilmunya para ulama. Kemudian apa tadi yang keduanya? Hah? Umarohnya doang. Lihatin Umar, iya. Bangga sok bertanya. Ya. Kalau suami mau Nah, disuta. Dibedakan sama Iqbal. melayani itu dosa istrinya. Ya. Nah, sekarang kalau istrinya mau, suaminya nggak melayani dosa nggak? Enggak. Bukannya curang, memang begitu keterangannya. Harus gimana lagi coba? Tapi ada tapinya. Tanggung jawab suami itu kan besar. Tanggung jawab suami itu besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, besar tanggung jawab suami itu. Istri berbuat salah, suaminya rela, itu haram masuk surganya. Punya anak perempuan berbuat kesalahan, berbuat dosa, itu ditanggung jawab sama suaminya, yang bakal babak belur itu suaminya. Nah, makanya kenapa ada keterangan seperti itu? Bahkan kata baginda Nabi, kalau saja seandainya ada perintahan diperbolehkan manusia sesama manusia boleh sujud, maka yang aku perintahkan pertama itu, kata baginda Nabi, seorang istri harus sujud sama suami. Karena kenapa? Itu tadi, surganya istri itu ada di suami. Dalam Al-Quran disampaikan, wallahu a'lam bimuradi wa haqiqati, perempuan itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya. Makanya kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol kongkong, misalnya sambil makan seblak atau bakso, jangan suka ngomongin suami kita. Tutupi dia ngobrol, suami gua mah begitu. Kenapa? Dia dijelekin, dia dipakai iya. Oh iya. Aduh, benar bisa ya. Jadi omongin, kalau bahasa Sunda mah dipoyok dileboknya. Oh, dipoyok dilebok, udah mah dijelekin, tapi juga dilebok juga. Kan perempuan mah mau gimana juga tetap aja ditelan perempuan mah. Tetap aja ditelan. Masya Allah, hadirin kaum muslimin, jangan suka membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain. Jangan suka membanding-bandingkan istri kita. Om Adi, Pak Lurah, jangan suka dibanding-bandingkan. Bapak-bapaknya kita bertiga sih. Terus gimana lagi? Jangan suka membanding-bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Jangan suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Yang datang kepada kita itu yang terbaik buat kita. Udah. Makanya ibadah yang paling berat itu apa? Bisa menerima itu yang hebat. Saya mudah-mudahan semuanya bisa menerima, bisa legowo, karena memang itu diperintahkan oleh agama Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Baru kedua, beresin ini. Yang ketiga, bisa khawatir agniya, bisa bertahannya suatu bangsa, suatu negara,
kampung, kelurahan, desa, organisasi, hadirin kaum muslimin, bisa khawatir al-niyah dengan dermawannya para orang-orang al-niyah, orang kaya. Saya ngobrol ustaz antar ustaz, ngebicarain ngobrol tentang pembangunan pesantren atau madrasah atau majelis taklim sampai bulat juga gak bakal jadi-jadi. Yang ngobrolnya saya sama ustaz lagi, coba ada al-niyahnya, ada palurah yang jadi, benar gak? Sampai ngebudah misalnya gak bakal jadi-jadi. Ini kan seperti ini kan pasti ada al-niyahnya, benar gak? Oh kata palurah nih udah buat pengajian, begitu gak? Kalau nggak begitu tagih aja. Terus apa? Itu bisa bikin jayanya suatu bangsa, suatu negara. Pengajian hadirin kaum muslimin kan begini, ngaji ngejo lapar, bener gak? Ngaji ngejo sasar, gak ngaji gak ngejo modal. Begitu hadirin kaum muslimin, makanya harus makanya bisa jayanya suatu bangsa, suatu negara itu bisa khawatir al-niyah dengan dermawannya para orang kaya. Mudah-mudahan di sumur pancing ini banyak usmannya, banyak orang kayanya. Orang kaya juga santri paham tentang agama, betapa berharganya ilmu. Amin ya Allah ya Robbal. Kemudian langsung aja lah, jangan lama-lama. Kan kalau pengajian mah beda dengan gosip, beda dengan ngobrol-ngobrol biasa di pelataran rumah. Kalau ngaji mah kalau ngaji mah kan si pantat itu udah begini, terus udah selonjoran, berubah lagi duduknya. Pas begitu berdiri begini. Kenapa? Sinsiremen. Begitu kalau ngaji mah. Makanya jangan lama-lama ya. Tuh, ibu sudah kuat. Itu tadi kadang-kadang kita hadir ke pengajian tapi udah kayak di puskesmas. Ngobrol masing-masing. Gua bang kemarin dirawat. Pada ke pengajian. Apalagi gua kemarin pilek, gua mau bantu kagak berhenti. Emang ini puskesmas apa? Ngobrolin penyakit, dengkul sakit, kalau lumpuh tuh sakit, katanya. Terus gimana? Ya udah, kagak sholat. Kemudian langsung yang keberapa tadi? Satu apa? Ilmu ulama. Yang kedua, adil para pemimpin. Yang ketiga, dermawannya para orang kaya. Yang keempat, bidu'ail fuqara. Bisa hebat dan jayanya suatu bangsa, suatu negara itu dengan doanya orang-orang fakir. Makanya agama perintahkan kepada kita untuk bisa membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu. Kita bantu hadirin kaum muslimin. Kita makan enak, tetangga kita gak bisa makan hadirin kaum muslimin, itu bisa jadi penghalang kita untuk melangkah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bisa menjaga perasaan, untuk bisa menjaga perasaan. Jangan suka bicara kekayaan kepada orang yang gak punya. Jangan suka bicara mobil kepada orang yang gak punya mobil. Jangan suka bicara uang kepada orang yang gak punya uang. Jangan suka tulis status OTW sana sini, masuk ke restoran, diposting itu makanan, kebaca sama saudara kita yang gak punya, sakit hatinya, kasihan. Ingat tandaan. Nah, si cece. Jalan-jalan lagi. Sama suami juga jangan posting ya, kasih nama yang nggak punya suami. Aduh iya, kasihan.
Allah Karim, kadang-kadang kasihan ya Allah ya Rabbana. Udah kalau posting-posting biasa aja, jangan makanan takut hadirin kaum muslimin sore-sore hatinya. Hati itu dosa yang tanpa rasa kita itu. Jangankan seperti itu hadirin kaum muslimin. Ibu bapak misalnya naik motor atau naik mobil, ada genangan air misalnya genangan air, ada orang di sampingnya karena cipratan, marah gak dia? Marah, itu kan dosa yang gak terasa. Banyak dosa kita itu hadirin kaum muslimin. Atau misalnya dengan kata-kata, atau misalnya dengan tingkah laku kita, dengan hal kita, banyak hadirin kaum muslimin. Makanya banyakin istri. Nah makanya ini saya sampaikan, ada istighfar untuk orang tua yang baginda Nabi, baca 100 kali. Kemudian ada istighfar untuk ahli baitnya baginda Nabi, baca 100 kali. Bunyinya begini: Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Kemudian yang keduanya Astaghfirullahaladzim li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang itu lagi ramai hadirin kaum muslimin, banyakin istighfar itu supaya tambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi dan zuriyahnya dan ahlul baitnya. Ulangi lagi apa coba tadi? Astagfirullahaladzim. Itu saya dari kakak saya Ganjur, kemudian kakak saya dari Buya Nidom Sukabumi. Buya Nidom itu kan luar biasa. Bahkan kemarin salah satu yang menjadi khatib di Mekah waktu hajian beliau, Buya Nidom. Nah itu di Sukabumi. Apa baca istighfarnya? Astagfirullahaladzim li abawai. Itu asalnya li abawai ini. Karena kenapa? Karena diidopakan, dibuang ya sama nunnya, alfiyahnya nunan tarik ingroba al tadwina liman uhib katulisina. Itu alfiyahnya. Tahu alfiyah? Itu nyaho. Itu bodoh amat. Yang itu loh, yang itu yang Qala Muhammadun huwa sumadiki Ahmadu radhiyallahu khairal maliki. Itu yang itu. Ya Allah, baiklah. Itu ilmu nahwu ilmu alat. Makanya dibuang ia sama nunnya ketika diidofankan. Makanya bacanya Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bacanya Rasulillahi, jangan Rasulullah, jangan Rasulullah, karena jadi mudhof ilaih. Jangan salah baca. Kadang-kadang kita memarhaba juga ya nurul aini. Jangan, harus ya nurul aini. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Harus ya Rasulullah. Salam. Harus itu. Jangan ya Rasulullah, ya Nurul Aini. Jangan ya Nurul Aini, tapi ya Nurul Aini, ya Rasulullah. Astaghfirullahaladzim li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim li ahlil baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baca itu 100 baca. Pagi-pagi, kalau nggak sore, kalau tidak boleh nggak apa-apa. Banyakin istri. Nah, hafal apa enggak? Insya Allah. Kalau nggak hafal, datang aja ke rumah. Bawa ayam jago. Kita cara sepulang kita ayam jago bakar-bakar tapi udah hidup. Udah bisa. Itu mah gampang. Astagfirullahaladzim li abawai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim li ahlil baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Banyakin istighfar insya. Mungkin itu saja. 4 sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan ada manfaatnya.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, udah banget. Sama dulu. Di sini aja lah duduknya. Kayak di warteg. Perasaan naik angkot kayak begini. Kita doa ibu-ibu semuanya, kelurahan Sumur Paci khususnya, Pak Lurahnya sehat walafiat, guru-guru kita, ibu ustazah, ibu haja, orang tua kita semuanya pada sehat, pada rapi, pada rukun, niatkan dari awal untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa la kulli nabiyyin shalihin wa hadratin nabil mustafa syafa'atul rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa hibaiti wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala salatu sahabat Rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarhamna biha inda ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal wafati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liustazina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna min afati dunya wa min azabil akhirah wa fitnatihima. Allahumma hassin maqasidana wa barik qorana bil khair. Allahumma qdi hajatana ya Allah, istajib du'aana. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbana, dengan barokahnya kami bersilaturahmi, kami taklim bersama. Ya Allah ya Rabbana, turunkan keberkahan-Mu, turunkan rahmat-Mu ya Allah, kuatkan lahir batin kami, kuatkan iman Islam kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami soleh-solehah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan negara kami ya Allah, negara Republik Indonesia ini ya Allah, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana ya Allah, jauhkan dari orang-orang yang zalim ya Allah. Jadikan negara kami ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan doa-doa kita ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.